Alright guys, balik lagi bersama gue driver gaul. Serius nariknya, serius gaulnya. Di konten kali ini gue nggak on beat ya guys ya. Ini gue juga habis on beat ya barusan. Sekarang tanggal 16. Tanggal 16 jam berapa sekarang ya? Jam 7 pas nih. Gue lagi di daerah PRJ, tadi habis nganterin orang. Gue mau sedikit cerita guys ya. Mau curhat, mau minta pendapat kalian semua, dan sekalian mungkin mau berpamitan ya guys ya. Berpamitan, bosannya seperti ini guys. Nah sebenarnya kalian lihat ya, akun Grab gua diputus mitra ya kan. Dan jadi cerita gua mau cerita aja ya, cerita dengan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian juga nggak terlalu bosen dengerinnya ya. Jadi pada tanggal 12 Juni kemarin ya, tanggal 12 Juni gue on beat ya kan. Dan gue kebetulan lagi ngonten juga di hari itu. Gue narik seperti biasa, nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Nah kemudian di tanggal 13-nya, besokannya, gue juga on beat dari pagi, mungkin dari jam-jam 10 ya, berjalan sampai jam 5 sore. Itu normal akun Grab gue ya. Nah ketika udah selesai nganterin penumpang terakhir di hari itu, tiba-tiba akun Grab gue kesuspend es. Disuspend atau dinonaktifkan sementara. Gue kaget dong, wah kenapa nih, apa salah gue apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue mencoba mau menghubungi customer service Grab, tetapi nggak bisa karena nomornya juga nggak tahu yang mana, yang nggak jelas. Karena biasanya gue menghubunginya dari aplikasi Grab Driver, sementara aplikasi gue sudah tidak bisa dibuka. Dan gak lama kemudian setelah akun gue disuspend dan gue menyadari hal itu, ada telepon dari customer service ya Grab, karena gue tahu nomornya 021 8 bla 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 ya. Gue senang dong karena gue bisa tahu kenapa akun gue. Ya udah gue angkat. Gue angkat dan dia bilang, apakah Bapak kemarin di tanggal 12 ada melakukan perjalanan dari sini ke sini? Gue bilang, benar Mbak, saya masih ingat. Apakah Bapak masih ingat? Katanya. Gue jawab kan, gue masih ingat. Dan penumpang tersebut melaporkan bahwasanya Bapak melakukan perbuatan yang tidak nyaman. Apakah Bapak ada melakukan sesuatu perbuatan yang tidak nyaman kepada penumpang? Gue jawab, enggak, saya biasa aja, saya narik baik-baik aja gitu loh. Oke katanya. Namun penumpang melaporkan bahwasannya Bapak merekam saat maksudnya sedang melakukan perjalanan bersama dia gitu. Saat penumpang sedang di dalam mobil gua. Gue bilang, benar Mbak, saya melakukan itu karena saya memang biasanya ngonten gitu untuk video saya di YouTube ya. Oke. Namun penumpang merasa tidak nyaman, maka akun Bapak disuspend dan datang ke GDC ataupun kantor Grab untuk besok harinya. Oke, ya udah, besoknya lagi tanggal 14 ya, gue datang tuh ke Maspion, gedung Maspion. Gue datang, disuruh bikin surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwasannya apa aja yang gue lakuin gitu kan. Jadi gue jelasin lah, gue merekam untuk kebutuhan vlog gue. Dan juga gue bilang gue hanya merekam saat penumpang naik dan turun. Gue gak merekam aktivitas selama ada di dalam mobil. Dan juga tidak ada unsur niat kejahatan ataupun apapun ya kan. Oke, terus dia bilang, ditanya apa lagi ya gue ya, apakah Bapak sudah meminta izin? Saya bilang, saya biasanya nggak minta izin Mbak, soalnya kan saya pakai kamera handphone nih. Penumpang juga tahu kalau gua ngerekam gitu kan, misalnya dia masuk, dia lihat. Dan gua nggak merekam apa maksudnya yang bisa mengganggu kenyamanan dia gitu loh. Banyak juga penumpang yang masuk dan dia tanya, apa Bapak ngapain Pak ngerekam gitu kan, Mas ngapain ngerekam? Biasanya gue jawab, gue pasti jawab, gue untuk konten vlog, saya bilang. Oh iya, ada yang gitu, ada yang juga bilang,
maaf mas, saya nggak mau dimasukin ke konten. Oke, is oke. Ya selama ini udah beberapa bulan ya kan gua ngonten ya, udah hampir mau 4 bulan nggak pernah terjadi masalah. Dan juga gua nggak pernah memaksakan jika penumpang yang nggak mau. Oke, sampai situ kalian semua ngerti ya. Nah, ya udah akhirnya gue disuruh pulang lagi dari kantor Grab itu, dan gue suruh tunggu telepon katanya. Nah, pada saat itu sampai tadi siang akun gue masih berstatus nonaktif sementara. Kan gue disuruh pulang, dia bilang akan diinvestigasi dulu akun gue, nanti bisa aktif lagi katanya. Dan ternyata pas tadi barusan nih gue cek, akun gue sudah diputus mitra es. Kalian bisa lihat aja akun Anda diputus mitra karena mengancam keselamatan penumpang dan sebagainya ya, kalian bisa lihat sendiri. Jujur ya, kalau Grab itu saat ini sebagai aplikasi ataupun platform penyumbang penghasilan gue yang terbesar untuk taksi online. Jadi gue merasa sangat kehilangan es, ya kan. Apalagi saat ini memang gue menggantungkan diri gue kepada pekerjaan ini ya. Soalnya gue biasa kan jualan, tetapi memang lagi drop lah ya, lagi sepi, dan juga itu musiman ya sih ya. Banyak kendala yang gue hadapi selama ini, makanya gue mutusin untuk coba fokus dulu di taksi. Ternyata gue diputus. Oke. Ya gimana ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana untuk kejadian gue ini ya? Gue nggak menyalahkan penumpang yang merasa tidak nyaman ataupun terganggu, itu kan hak mereka ya. Tapi gini ya, di dalam kehidupan gue rasa ada yang namanya sense, rasa ya dalam kehidupan ini ya. Dengan perbuatan gua yang ataupun kelakuan yang gua lakuin, gua rasa itu cukup dengan ini ya, teguran biasa aja gitu loh, ataupun tanya dulu ya kan, jangan main langsung laporin aja. Emang gua tahu di situ ada tombol untuk ngelaporin driver, tapi apakah iya ketika kita merasa tidak nyaman sedikit kita harus melakukan yang melapor, menyebabkan impact yang sangat besar kepada orang lain gitu loh. Gue rasa itu nggak perlu ya. Ketika mungkin gue merekam ya saat dia masuk gitu kan, oke, dia merasa tidak nyaman kan, dia bisa kasih tahu gue ya kan, ataupun dia tegur gue saat itu. Kalau dia melakukan pelaporan, imbasnya kan juga besar ya, impactnya terhadap gue cukup besar. Dan apa yang gue lakuin sama laporan, hasil laporan yang dia lakukan, menurut gue ini nggak sebanding ya, sangat amat tidak sebanding. Jadi gue agak gimana ya, agak kesel juga mungkin ya, agak sedih juga, agak kecewa juga lah. Itu untuk penumpang aja. Jadi gue mau kasih tahu aja ya kepada semua gitu loh, baik pun penumpang, driver online. Gue nggak menyalahkan kalau kalian misalkan nggak suka sama seseorang driver gitu loh, nggak serak ataupun tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi perlu diingat juga gitu loh, semua manusia kan pikirannya tidak sama ya dengan kalian ya. Jadi kita harus samain persepsi dulu antara driver dan penumpang. Kalian memang bayar gitu loh, memang bayar, semua juga bayar, kalian sekolah juga bayar. Tetapi kan ada sesuatu hal yang kalian gak bisa lupakan, dimana aturan-aturan dalam kehidupan ini gitu loh, ya kan. Misalkan kalian sekolah nih, anak kalian sekolah bayar, terus dia mau seenaknya kan gak bisa, padahal sekolah bayarnya mahal. Ya nggak bisa lah gitu kan. Ini apalagi kalian numpang driver online, bukan numpang ya, kalian bayar memang, tapi kalian masuk mobil ini gitu loh, kita anterin. Kadang-kadang gua nggak salah kalau ada penumpang ataupun driver yang sikapnya mungkin saat itu lagi
nggak moodnya nggak bagus gitu, yang gitu nggak pernah salah ya. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu hal yang sampai menimbulkan kerugian besar ya kalau misalkan orang lain gimana, kalau misalkan dia bergantung sepenuhnya ke sini, gue juga 90% 85% saatnya bergantung di sini ya. Jadi itulah yang mau gue ceritain hari ini. Gue bukannya mau nyalain siapa-siapa, tetapi ini juga nggak fair gitu ya. Takutnya kalian juga nanti menerima perlakuan yang sama kayak gue gitu loh. Mungkin kalian nggak ngerekam, ataupun mungkin kalian nanti batuk gitu, nggak sengaja kalian nyenggol. Itu kan bisa terjadi ya dalam dunia perdriveran ya, banyak. Nah ketika itu kalian dilaporin gitu loh, bahwa kalian membuat tidak nyaman. Tidak nyaman kan relatif ya kan. Kalau kalian sampai melakukan hal kayak gitu kan ya gimana ya, imbasnya panjang lah, efeknya panjang. Memang kalian makan enak kalau sebagai penumpang tinggal lapor-laporin doang gitu loh. Gue rasa bintang lah, cukup bintang yang berbicara. Kalau kalian mau kasih bintang 1 ya oke, itu lebih fair gitu loh, daripada kalian seperti ini pada driver-driver online ya kan. Gue punya akun Grab itu bukannya baru ya, bukannya baru 4 bulan ini, udah dari 2017 awal-awal Grab masih ada. Bintang gue kalau kalian lihat sendiri bisa, itu kalian bisa lihat ya, itu bintang 5. Gue selalu mengutamakan apa namanya ya, nggak pernah lah gue yang aneh-aneh istilah gitu dalam melakukan taksi online ini. Kalian tahu juga kalau gue membuat konten itu gue selalu pakai kamera handphone ya. Menurut gue itu lebih fair lah ya. Jadi gue nggak ada ngerekam diem-diem, itu nggak pernah. Jadi penumpang pun tahu. Jadi gue nggak pernah apa istilahnya itu ya, merekam diem-diem lah gitu, sembunyi-sembunyi. Kan sama aja kalau kita misalkan pakai kamera action cam, pakai dashcam, kan sama ngerekam. Gua rasa mungkin itu lebih ini kan, lebih detail lagi, perjalanan semuanya direkam gitu loh. Kalau ini, dan penumpang juga nggak tahu kan kalau kita taruh dashcam, kita taruh action cam. Gua rasa merekam dengan handphone ini lebih fair. Ya cuman gitulah di Indonesia ya kan, kalau diem-diem boleh, kalau terang-terangan jujur nggak boleh gitu. Ya udah gitu aja curhat gue hari ini ya. Dengan ini gue cuman mau kasih tahu aja, takutnya terjadi juga kepada kalian ya kan. Dan kalau gue sih memang masih ada ya aplikasi lain gitu, tapi seperti yang gue bilang, gue lagi mau fokus di Grab, dan Grab itu memang signifikan lah buat pendapatan gue. Istilahnya kalau pendapatan gue 800.000, itu dari Grab sendiri bisa 700, bisa 600 gitu. Jadi ya kalau misalkan gue mau ngonten lagi pun gue agak takut ya sekarang ya. Nanti adalah yang ngelaporin ya kan. Gokar gue nanti kena juga ya. Jadi gue sekarang inilah sama dilema juga ya. Kalian tulis saya di kolom komen gue mesti kayak gimana gitu loh. Jadi semangat ngonten nih udah, tadi lagi semangat gitu loh, biar kalian bisa terhibur, termotivasi. Tetapi ada aja gitu loh. Ya udah sekian aja video kali ini. Kalau kalian punya cerita yang sama ataupun kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komen. Gue tunggu, kita ramein kolom komen. Gue driver gaul, selau es.